Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel JT Informasi. Tepat di hari Jumat tanggal 28 November akan dilaksanakannya Ijtima Indonesia Berdoa, tepatnya di Lampung. Dan kawan-kawan sudah melihat banyak sekali umat Islam yang sudah berkumpul di lokasi. Tetapi ada beberapa daerah yang mana mereka masih tersangkut atau masih antri di Pelabuhan Merak. Kawan-kawan, bagaimana suasana Hari Ijtima Indonesia Berdoa? Mari kita lihat video ini sampai akhir. Dan kita juga akan melihat komentar dari Gubernur Bengkulu dan pemerintah lainnya. Masya Allah, ini jamaah harus turun keluar dulu guys, keluar karena lumayan agak panas. Ini masih ada ratusan kendaraan termasuk rombongan yang mau berangkat ke Ijtima masih tertahan ya. Termasuk bis saya dari jam 6 sampai sekarang mau hampir jam 11. Bentar lagi Jumatan. Masih tertahan karena saking antusiasnya para jamaah mau menghadiri Ijtima di Kota Baru Lampung. Mungkin ini udah takdir dari Allah, cobaan dari Allah gitu. Kita harus menerima ya. Ini mungkin gambaran kita nanti di padang mahsyar guys. Kita panas-panasan di sini nunggu antrian. Nah, ini bagian dari kesabaran kita dan kita bisa bersabar untuk semuanya. Tuh lihat, banyak ya. Mari kawan-kawan kita tonton videonya, apa saja komentar dari Gubernur Bengkulu mengenai Ijtima Tablik Akbar Indonesia Berdoa Jamaah Tablik. Simak video ini sampai akhir. Kurang lebih 60 kendaraan berangkat dari Bengkulu ke Lampung ya untuk mensukseskan acara ini. Dan acara ini menjadi sangat penting bagi Indonesia ya, bagi kita semua, agar kemudian kehidupan beragama khususnya Islam itu meningkat. Karena target daripada acara Ijtima ini adalah 100% laki-laki balik sholat berjamaah di masjid. 100% masjid musholah buka 24 jam. Jangan cuman hotel buka 24 jam, pom bensin buka 24 jam, bahkan orang jualan gorengan pakai gerobak buka 24 jam. Tapi masjid musholah jarang sekali buka 24 jam. Dan target dari pertemuan Ijtima ini adalah salah satunya doa. Karena Indonesia hari ini butuh doa. Kita lihat berita hari ini di Aceh bencana, di Sumut bencana, di Sumbar bencana. Maka kita doa di Lampung ini agar terutama Lampung, Bengkulu dan seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia itu dijauhkan dari segala macam bala musibah bencana. Targetnya adalah bagaimana dengan doa ini itu setiap rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan saya tahu Pak Gubernur juga menyampaikan ada acara makan akbar. Makan jutaan orang akan makan dalam satu tempat, begitu coba bayangkan. Singa ganas saja kalau sering dikasih makan jinak atau singa. Bagaimana kalau jutaan orang itu makan sama-sama, doa sama-sama? Saya yakin betul insya Allah Lampung, Bengkulu dan Indonesia khususnya akan seperti amanat Bapak Presiden, akan naik angka pertumbuhan ekonomi 8%, insya Allah. Hadir juga nggak sih Pak kita Pak? Hadir insya Allah, saya akan 3 hari di sana ya, 3 hari akan di sana ya. Alhamdulillah. Kemudian kawan-kawan semua, kita dengarkan tanggapan dari panitia H-1 Kargozari ketika di lapangan Ijtima Tablik Akbar. Kita sudah mempersiapkan tenda untuk tempat beriktikaf ataupun berdiam jemaah yang hadir. Itu di lahan kurang lebih 50 hektar. Kemudian itu sudah tercover semua, alhamdulillah. Kemudian setelah itu kita mempersiapkan sarana untuk mandi, cuci, toilet itu ada 3.500 yang kita buat di sana. Kemudian ada dapur yang kita buat, ada 200 dapur untuk mempersiapkan kebutuhan makan bagi para peserta. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini yang terkonfirmasi hadir teman-teman dari seluruh Indonesia itu ada
kurang lebih 250.000 orang. Kemudian dari luar negeri sudah terkonfirmasi yang sudah datang ke Lampung itu sudah ada kurang lebih 1.000 orang. Dan yang sudah menyatakan siap hadir itu 6.000 orang. Dan mereka nanti akan mulai berdatangan itu di tanggal 26 dan 27. Peserta dari luar negeri itu yang sudah hadir saat ini ada kurang lebih dari 15 negara. Yang saya ingat ya, dari Tunisia, dari Afrika Selatan, kemudian dari Maroko, dari Amerika insya Allah besok hadir ada 70 orang. Setelah itu dari Mesir, dari Perancis, kemudian yang sudah pasti banyak Malaysia. Dari Malaysia itu ada 2.500 orang yang akan datang. Dan secara total itu ada kurang lebih sekitar 45 negara. Awalnya ada 84 negara yang menyatakan akan hadir, tapi mungkin terkendala dengan masalah visa dan lain-lain. Tapi ini juga di luar prediksi, karena awalnya kami memperkirakan yang hadir paling hanya 2.000-3.000 orang dari luar negeri. Ini 6.000 orang yang hadir, Masya Allah. Jadi tentu kita juga berharap bahwa event ini akan diramaikan tidak hanya dari jamaah-jamaah dari luar Lampung ataupun juga dari luar negeri. Kita orang Lampung juga harus hadir. Kenapa kami targetkan 1,5 juta orang yang hadir? 2.500 dari luar Lampung, kita berharap bahwa sisanya itu dari Lampung. Yang jauh-jauh dari luar negeri saja datang, mungkin sudah lihat ya, banyak konten-konten viral. Ada yang datang pakai Hercules, ada yang datang pakai kapal perang, ada yang datang dari Medan itu pakai motor, dari Aceh pakai motor numpang truk terbuka. Hanya untuk hadir, meramaikan dan sama-sama berdoa. Kenapa kita yang di Lampung ini, yang posisinya dekat itu nggak hadir? Gitu. Maka saya menghimbau kita semua sebagai orang Lampung, kita siap jadi tuan rumah yang baik, dan kemudian bagaimana kita mensukseskan dan memakmurkan dan meramaikan kegiatan ini. Insya Allah akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah laporan dari panitia Ijtima Tabligh Akbar. Selanjutnya mari kita lihat suasana Ijtima Tabligh Akbar di hari H. Kita ini miliknya Allah, kita ini hambanya Allah. Kalau kita di masjid, kita ini hambanya Allah. Kalau kita di pasar, kita ini juga hambanya Allah. Kalaupun kita ini jadi raja yang paling kaya pun juga tetap hamba Allah. Kalau kita ini di bumi, juga hanya hamba Allah. Kalau kita umpamanya bisa naik ke langit pun juga hanya hamba Allah. Kalau kita ini buta huruf, bodoh, juga hamba Allah. Kalau kita ini orang pandai, paling pandai seluruh dunia pun juga tetap hanya hamba Allah. Kamu itu nggak punya apa-apa. Maka kalau orang itu cerdas, kalau orang itu mau berpikir, di rumah yang dipikir bagaimana menghambakan diri, bagaimana taat kepada Allah. Kalau kita jalankan agama, Allah berjanji agama sudah wujud dalam kehidupan kita, masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka maksud kita kumpul-kumpul di sini hadirin ya, dengar targib-targib, bayan-bayan, nasihat-nasihat daripada para masyayikh. Intinya, maksudnya supaya kita mau keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah siap semua hadir insyaallah. Jadi jangan kita hadir di sini hanya sekadar dengar bayan, dengar ceramah, tapi pasang niat untuk dapat manfaat daripada perkumpulan dan berkah ini adalah kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan, 40 hari, 1 tahun dan sebagainya. Insyaallah siap semua insyaallah. Semoga Allah kabulkan. Jadi atasi masalah dengan agama, bukan dengan akal-akalan kita. Allah pasti selesaikan masalah kita kalau kita atasi, kita amalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masalah ekonomi, di zaman Rasulullah kalau ada daripada keluarga Nabi atau keluarga sahabat mengadukan masalah kesulitan ekonomi, Nabi sebagai penyelesaian membacakan ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada keluargamu untuk salat dan bersabar atasnya, jangan sekali dua kali. Perintahkan terus, ajak lagi, ajak lagi. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi suasana dan beberapa komentar dari pemerintah mengenai Ijtima Tabligh Akbar. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.